siang Ibu. Ya, kebetulan teman-teman di sini saya Pragajarto, komisaris restoran Ibu Wahyu. Makasih Om Tante berbagi waktunya buat wawancara hari ini. Di sini saya mau nanya-nanya nih Tante, dari awal mulanya dari restoran Bu Wahyu itu dari 88 nih Tante, 1988. Iya, Itu tuh betul. kayak gimana sih cerita kalau buat Jadi gini, kita mempunyai teks di plan kita adalah menukas tahun 1988. Jadi ini sebenarnya bisnis pemakaman ini peninggalan dari ibu pertama kali membuka di stasiun Bandung, dan kita buka di Golok Jatinangor ya. Nah, kita ada dua anaknya. Dan proses sampai dengan 10 tahun lebih ya, kemudian baru kita fokuskan lagi di tahun 2010-an kita kembali lagi membuka untuk di kota di Riau dan Jogja dan di Jaksel. Kita ada dua di pusat tersebut. Kita teruskan dari dulu dari ibu, kemudian dipegang oleh anaknya sekarang. Jadi maka kami ambil tugasnya adalah Selarakas tahun sejak 1988. Resep konsepnya adalah resep dari ibu. kalau dari Ibu sendiri nih, ciri khasnya apa sih yang biasa diperjualbelikan dari maksudnya? Kita ngambil makanya karena kita mainnya, kenapa kita nggak berusaha untuk melakukan diversifikasi ya, melakukan berbeda dengan orang lain hanya. Jadi orang lain mungkin mainnya di makanan Sunda karena di sini kan lingkungan Sunda ya. Nah, makanan lingkungan Sunda, kemudian kami ngambil khasnya Jawa Timur yang sudah nasional malah internasional ya. Rawon itu sudah terkenal di seluruh dunia. Nah, kenapa kita ngambil yang tradisional? Karena memang kita tidak kalau di Sunda apalagi di sini ya di Bandung persaingannya masih saya kira tidak sekompetitif dengan yang lain-lain. Prinsipnya adalah itu. Jadi kita berbeda dengan yang lain lah ibaratnya gitu. Karena cakupannya di Jawa Barat masih sedikit nih ya untuk masakan Jawa ya. Nah, untuk dari restoran Ibu ini nih, apa sih, ada inovasi apa sih dari tahun ke tahun? Sebenarnya kami memang main khasnya di rawon ya, timur ya, tetapi kami juga masukkan menu yang lain. Contohnya adalah kita masukkan ayam panggang laten yang mungkin di sini nggak ada ya, di Jawa Barat ini juga, atau di Bandung lah. Itu mungkin jarang sekali lah ayam panggang laten, kemudian salad Solo itu jarang sekali. Nah, makanya kami melakukan inovasi itu. Untuk kalau rawonnya sendiri kami memang yang kami kuatkan adalah satu dari segi bumbunya itu memang kita benar-benar kita mengacu pada rawon yang khas Jawa Timurnya. Jadi nggak usah kita berpikirannya nggak usah ke Jawa Timur lah mau makan rawon. Jadi di Bandung saja sudah ada. Dan kita lebih kuatkan adalah benar-benar bahannya memang ori ya, original yang benar-benar sesuai dengan yang ada di Jawa. Itu yang kami kuatkan sih. Keren, berarti udah 20 tahun Pak menjaga otentik Ya. rasanya dari Jawanya itu sendiri. Nah, kalau dari Om Tante sendiri nih, kan makin banyak nih persaingannya nih, apalagi kan mungkin ada rawon yang lain mungkin ya. Dari itu gimana sih tanggapan dari Om Tante sendiri? Kalau saya kira sih nggak masalah ya, artinya persaingan memang kita harus untuk maju. Yang penting adalah kami menjaga kualitas ya, menjaga kualitas dalam artian ya kami otentik terus ya, karena memang kalau rawon kita rubah nanti orang cenderungnya kok aneh karena orang mencari yang khas ya. Nah, jadi kami tetap mempertahankan itu, tapi kualitasnya kita terus jaga. Prinsipnya adalah di situ, kita nggak improvisasi karena memang originalnya situ gitu. Beda dengan makanan-makanan yang lain mungkin toppingnya gitu ya. Tapi kalau orang cari rawon itu karena khasnya aja. Nah, ini yang kita pertahankan. Nah, kalau misalkan kan sudah diperkenalkan banget nih, apakah ada nggak sih masukan dari konsumen atau pelanggan gitu untuk rawon di sini itu seperti apa?
Alhamdulillah sih ya, pada intinya kalau dilihat dari sosial media masih berapa bintang 5 ya, masih 4 ya, mendekati 5 lah ya. Jadi orang masih alhamdulillah udah, jadi orang secara selera sudah pas lah. Jadi nggak banyak masukan-masukan, tapi secara prinsip kami yang bertahan untuk selalu menjaga kualitasnya, terutama di daging, kemudian di kuah, kemudian di ya itu yang paling utama sih, penyajiannya yang kita bertahan. Berarti untuk ada itu semua itu masih oke lah ya, dari panen pun belum ada. Alhamdulillah masih tanggapannya masih bagus lah. Jadi kita pegang pada situ, karena memang ya itu tadi, orang Tirawan itu karena kangen ya. Nah, selera khas ya. Jadi nggak ini ya. Jadi orang mencari daripada dia Surabaya atau apa ya, kita akan di situ. Ada peran cerita unik nggak sih dari konsumen, cerita jadi kayak kangen nih sama masakan keluarga, jadi kayak pulang kampung nih, tapi karena ada ini Sebenarnya enggak sih ya. Kalau yang lain di Bandung ada bedanya Rawon sih. Jadi makanya orang kok ada rasanya yang beda gitu ya. Makanya kembali ke lebih banyak ya, artinya lebih banyak yang sesuai dengan keinginan dia adalah yang muda-mudanya kayak kita. Nah, itu yang kita. Tapi kalau ya saya nggak tahu sih, mungkin, tapi kebanyakan memang orang-orang yang kesini adalah kebanyakan juga orang dari Jawa, kemudian orang yang sudah merasakan rawon gitu, itu bilangnya sih it's okay gitu ya. Jadi jadi ya cocok lah gitu, ibaratnya cocok dengan yang apa yang diinginkan gitu. Nah, untuk restoran ini kan lumayan ada persaingannya, mantap, udah oke nih. Nah, apa sih yang jadi keunggulan yang paling topnya sih di sini untuk paling menonjolnya selain rawon yang itu sendiri? Ya tadi kita ada salad Solo, ada sop iga, sop buntu, ayam panggang yang mungkin dengan apa susah ya. Nah itu kita salah satunya. Tapi secara prinsip orang memang mencarinya rawon. Rawon di Bandung memang jarnya kompetitifnya, persaingannya tidak seketat dengan masakan-masakan yang lain. Sebenarnya ya pengen kita untuk membuat menu-menu baru yang bersifat tradisional, itu yang sekarang lagi kita pikirkan untuk bisa nanti bertambah menunya. Itu yang harapan kita ke depan. Nih, kalau boleh tahu nih Om Hatta, untuk apa sih tantangan terbesarnya menghadapi dalam mengelola restoran seperti ini, apalagi udah berjalan lama gitu? Ya gini, memang kalau saya lihat segmented kita apa ya, dewasa ya. Nah ini yang remaja yang belum tersentuh ini memang yang harus kita tantangan ke depan adalah bagaimana memperkenalkan rawon ini ke anak remaja, karena remaja lebih banyak untuk menu-menu yang baru ya, lebih banyak menu yang viral gitu ya. Nah bagaimana kita membuat itu, sebenarnya itu tantangan ke depan, karena memang rawon ini adalah menu untuk yang kangen ya, orang yang kangen ini jarang sih, anak-anak muda masih belum begitu mengenal rawon itu sendiri. Nah ini yang perlu kita dorong untuk bisa melakukan. Ini kita udah mau kasih akhir nih Bang. Apa sih harapan terbesarnya untuk restoran itu untuk tahun ke depan terus lanjut? Ya sebenarnya tadi kami lebih banyak mengenalkan makanan-makanan tradisional ya, makanan-makanan khas, agar masyarakat Indonesia lebih mengenal makanan kita. Itu satu hal, jangan sampai hilang lah. Satu yang dasar. Yang kedua ya, daripada jauh-jauh gitu ya, ya kita bantu untuk bisa makan enak tapi nggak usah jauh, jadi nggak perlu biaya banyak lah itu ya. Yang ketiganya juga kita menggali menu-menu tradisional yang harapan kita untuk bisa dikembangkan terus. Gitu aja sih. Kalau dari sana seperti itu, apakah ada kemungkinannya nih untuk memperluas bisnisnya nih, untuk misalkan sudah kalau mudanya udah mengenal, orang baru mengenal, apakah ada rencana untuk memperluasnya, ekspansi gitu? Insya Allah sih kita mencoba baru bentar lagi di Jalan Natuna ya. Insya Allah kita buka lagi, ada 2 tempat biar orang lebih mengenal, lebih dekat. Makanya kami harapan kita membuka sebanyak-banyaknya. Nah, kalau itu boleh tahu nggak alamatnya di mana tuh yang boleh dibuka? Yang satu sini di Jalan Merdeka nomor 42, yang kedua di Jalan Natuna nomor 37.
Oke, Om Tante, terima kasih banyak Oke. untuk waktunya, untuk informasi berharga ini. Saya sangat apresiasi nih Om Tante untuk bisa sempat diwawancara sama saya. Saya yakin bisa membantu kami semua untuk memahami lebih jauh ya. Oke, ya kami moga-moga ini bisa juga disebarkan ke teman-teman mahasiswa-mahasiswa untuk lebih dekat lagi dengan menu-menu tradisional ya. Cobain deh menu tradisional nggak kalah dengan menu-menu yang lainnya. Oke, semoga sukses ya Om Tante. Ya. Terus, terima kasih banyak. Ya.